Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme. Yang pertama ialah ideologi Pancasila. Ciri khas ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selanjutnya ada nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Selanjutnya yang kita bahas adalah ideologi liberalisme. Dari ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Anggota masyarakat memiliki kebiasaan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Pemerintahan hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan diri sendiri. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. Hak-hak tertentu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan apapun. Dan ideologi liberalisme ini menjunjung tinggi hak individu. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus memerhatikan kebebasan individu. Selanjutnya, ideologi komunisme. Adapun ciri pokok pertama, ajaran komunisme adalah sifatnya yang ateis, tidak mengimani Allah. Orang komunis menganggap Tuhan tidak ada. Kalau ia berpikir Tuhan ada, akan tetapi kalau berpikir Tuhan ada, jadilah Tuhan ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. Ciri pokok kedua adalah sifatnya yang kurang menghargai manusia sebagai individu. Manusia itu seperti mesin. Kalau sudah tua, rusak, jadilah ia rongsokan tidak berguna seperti rongsokan mesin. Komunisme juga kurang menghargai individu, terbukti dari ajarannya yang tidak memperbolehkan dia menguasai alat-alat produksi. Komunisme mengajarkan teori perjuangan atau pertentangan kelas. Misalnya,
proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Pemerintahan komunis di Rusia pada zaman Lenin pernah mengadakan pembersihan kaum kapitalis pada tahun 1919 sampai 1921. Stalin pada tahun 1927 mengadakan pembersihan kaum feodal dan atau tuan tanah. Salah satu doktrin komunis adalah the permanent atau continuous revolution atau revolusi terus-menerus. Revolusi itu menjalar ke seluruh dunia. Maka komunisme sering disebut go internasional. Komunisme memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur. Masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang sama. Namun, untuk menuju ke sana ada fase diktator proletariat yang bertentangan dengan demokrasi. Salah satu pekerjaan diktator proletariat adalah membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah dan kapitalis. Dalam dunia politik, komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis. Maka ada Partai Komunis Uni Soviet, Partai Komunis Cina, PKI, dan Partai Komunis Vietnam yang merupakan satu-satunya partai di negara bersangkutan. Jadi, di negara komunis tidak ada partai oposisi. Jadi, komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati HAM. Lanjutnya, ideologi fasisme. Namun demikian, bukan berarti fasisme tidak memiliki ajaran. Setidaknya para pelopor fasisme meninggalkan jejak ajaran mereka perihal fasisme. Hitler menulis Mein Kampf, sedangkan Mussolini menulis Doctrine of Fascism. Ajaran fasis model Italia lah yang kemudian menjadi pegangan kaum fasis di dunia, karena wawasannya yang bersifat moderat. Menurut Ebenstein, unsur-unsur pokok fasisme terdiri dari 7 unsur. Pertama, ketidakpercayaannya pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh didiskusikan. Terutama pemusnahan nalar digunakan dalam rangka tabu terhadap masalah ras, kerajaan, atau pemimpin. Yang kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Bagi fasisme, manusia tidaklah sama, justru pertidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain, dan yang kuat harus melampaui yang lemah. Jadi fasisme menolak konsep persamaan tradisi Yahudi Kristen dan juga Islam yang berdasarkan aspek kemanusiaan dan menggantikan dengan ideologi yang mengedepankan kekuatan. Ketiga, kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Dalam pandangan fasisme, negara adalah satu sehingga tidak kenal istilah oposan. Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kem-kem konsentrasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah. Hitler konon pernah mengatakan bahwa kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang. Jadi mereka terletak pada nilai objektif kebenarannya. Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tua, yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si elit. Kelima, totalitarisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap kaum pinggiran. Hal inilah yang dialami kaum wanita, di mana mereka hanya ditempatkan pada wilayah 3K, yaitu kinder, anak-anak, kuch atau dapur, dan Kirche atau gereja. Bagi anggota masyarakat, kaum fasis menerapkan pola pengawasan yang sangat ketat. Sedangkan bagi kaum penentang, maka totalitarisme dimunculkan dengan aksi kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Keenam, rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis,
Dalam suatu negara, kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antara negara, maka mereka melihat bahwa bangsa elit mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih unggul daripada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Dengan demikian, hal ini memunculkan sebagai imperialisme. Terakhir atau ketujuh, fasis memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Konsensus internasional adalah menciptakan pola hubungan antara negara yang sejajar dan cinta damai. Sedangkan fasis dengan jelas menolak adanya persamaan tersebut. Dengan demikian, fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia, sehingga dengan kata lain bertindak menentang hukum dan ketertiban internasional. Baik, sekian sedikit penjelasan dari macam-macam ideologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.